Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai formasi penera terampil tahun 2021 untuk CPNS maupun PPK. Yuk, disimak videonya. Yaitu kita akan mulai dari jadwal seleksi CPNS dan PPK 2021. Nah, menurut BKN telah merilis jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dan PPK 2021 yaitu dilakukan pengumuman yaitu pada tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2021. Nah, sekarang tanggal 11 Juli teman-teman, jadi teman-teman yang belum mengetahuinya atau kerabat dekatnya yang belum mengetahui informasi ini tolong diberitahukan ya teman-teman. Siapa tahu mereka ingin mendaftar tapi belum dapat informasi ini. Kemudian ada pendaftaran seleksi CPNS yaitu tanggal 30 Juni hingga 21 Juli 2021. Setelah teman-teman melakukan pendaftaran administrasi, melakukan tes berkas-berkasnya disiapkan, maka akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi yaitu tanggal 28 hingga 29 Juli 2021. Untuk masa sangga yaitu masa di mana teman-teman yang tidak lolos seleksi administrasi, misalnya karena ada kesalahpahaman dari panitia, contohnya ada beberapa orang yang mungkin ingin mendaftar penera terampil tapi uh, jurusannya itu sesuai, tapi malah nggak diloloskan. Nah, itu bisa ke masa sanggah itu tanggal 30 Juli hingga 1 Juli 2021. Nah, kemudian dari masa sanggah itu akan dijawab nih sama pemerintah atau dari pihak yang bersangkutan, yaitu jawaban masa sanggah pada tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus 2021. Kemudian ada pengumuman pasca sanggah, yaitu 9 Agustus 2021. Setelah selesai masa sanggah, mungkin ada beberapa teman-teman yang lolos di masa sanggah akan melaksanakan SKD seleksi kompetensi dasar yaitu pada tanggal 25 Agustus hingga 4 Oktober 2021. Nah, untuk pelaksanaan bagaimana sih teknisnya belum ada rilis dari BKN ya teman-teman. Kemudian ada pelaksanaan seleksi kompetensi PPK non-guru. Jadi akan ada seleksi kompetensi untuk PPK yang non-guru. Kemudian ada pengumuman hasil SKD yaitu 17 sampai 18 Oktober 2021. Persiapan pelaksanaan SKB. Nah, ini adalah ketika teman-teman yang sudah lolos SKD seleksi kompetensi dasar akan dilakukan passing grade dan ini adalah persiapannya yaitu tanggal 19 Oktober hingga 1 November 2021. Kemudian pelaksanaan SKB-nya yaitu 19 Oktober hingga 1 November 2021. Nah, ini mungkin persiapan dan pelaksanaan itu dilakukan secara bersamaan ya teman-teman. Jadi persiapkan diri dari sekarang. Jangan kasih kendor untuk tes dan latihan-latihannya. Semoga lolos sampai tahap akhir. Nah, ini adalah selanjutnya penyiapan hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi PPK non-guru yaitu pada tanggal 15 sampai 17 Desember 2021. Pengumuman kelulusan itu tanggal 18 hingga 19 Desember 2021. Ketika melakukan pengumuman kelulusan, akan ada masa sanggah teman-teman. Ini mungkin teman-teman yang merasa harusnya lulus, kok tidak ada namanya di pengumuman kelulusan, yaitu tanggal 20 sampai 22 Desember 2021. Kemudian akan dijawab dari tanggal 20 hingga 29 Desember 2021, serta akan ada pengumuman pasca sanggah, yaitu 30 sampai 31 Desember 2021. Kemudian teman-teman yang lolos akan melakukan pengisian DRH yaitu tanggal 1 sampai 18 Januari 2022 dan usulan penetapan NIP-nya yaitu tanggal 19 Januari hingga 18 Januari 2022. Oke, ini dia teman-teman rekap dari pemerintah daerah kabupaten dan kota yang membuka formasi CPNS dan PPK tahun 2021. Nah, ini teman-teman yang direkap dari teman-teman Akademi Meteorologi dan Instrumentasi yang bisa kalian lihat di Kementerian Perdagangan itu ada formasi penera terampil dengan jumlah kebutuhan 3 orang dengan kualifikasi pendidikan yaitu D3 Meteorologi dan Instrumentasi. Nah, teman-teman yang punya kualifikasi pendidikan ini bisa daftar untuk Kementerian Perdagangan.
Kemudian ada Kementerian Perindustrian, teman-teman. Itu dengan formasi teknisi penelitian dan perekayasaan terampil. Itu dibutuhkan 2 orang dengan kualifikasi pendidikan yaitu D3 Meteorologi dan Instrumentasi. Ada pemerintahan daerah Kota Depok, yaitu membutuhkan 1 penera terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 Meteorologi dan Instrumentasi. Pemerintahan Kota Padang dengan penera terampilnya 1 D3 Meteorologi dan Instrumentasi atau D3 Teknik Mesin atau D3 Meteorologi. Pemerintahan daerah Kabupaten Kediri dibutuhkan 1 orang D3 Meteorologi dan Instrumentasi. Pemda Kabupaten Landak, yaitu penera terampil, membutuhkan 2 orang D3 Meteorologi. Pemda Kabupaten Karawang, yaitu membutuhkan penera terampil dengan jumlah 1 orang D3 Meteorologi dengan kualifikasi pendidikannya. Selanjutnya ada pemerintah daerah Kabupaten Rembang dengan formasi penera terampil 1 orang, yaitu kualifikasi pendidikannya ada D3 Meteorologi dan Instrumentasi, D3 MIPA, D3 Teknik Kimia, maupun D3 Meteorologi. Kemudian ada Pemda Kabupaten Bangka Tengah, yaitu membutuhkan penera terampil sebanyak 6 orang, namun teman-teman ini adalah P3K ya teman-teman. Itu membutuhkan kualifikasi pendidikan ada D3 Meteorologi dan Instrumentasi atau D3 Meteorologi. Kemudian ada Pemda Kabupaten Lamandau, membutuhkan penera terampil itu 6 orang, yaitu D3 Meteorologi dan Instrumentasi atau D3 Elektro. Kemudian ada Pemda Kabupaten Magelang, teman-teman. Ada membutuhkan penera terampil sebanyak 3 orang. Dengan keterangannya adalah P3K ya, teman-teman. Yaitu membutuhkan D3 Meteorologi, D3 Teknik Industri, atau D3 Matematika, atau D3 Teknik Fisika. Ada Kabupaten Blitar nih, teman-teman. Membutuhkan penera terampil 1 orang. Yaitu dengan kualifikasi pendidikannya D3 Meteorologi dan Instrumentasi. Serta ada Pemda Kabupaten Palu membutuhkan penera terampil sebanyak 2 orang dengan kualifikasi pendidikan D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin. Seharusnya teman-teman untuk penera terampil, memang kualifikasi pendidikannya lebih menjurus kepada D3 Meteorologi dan Instrumentasi. Khususnya Akademi Meteorologi dan Instrumentasi yang dibiayai oleh Kementerian Perdagangan, dibiayai full gratis dari semester 1 hingga semester 6, teman-teman. Oke, ini dulu teman-teman, semangat menggapai mimpinya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang daftar CPNS tahun ini bisa lolos dan semangat berjuang.